Dari ujung poin ini sampai tarik ke 11 inci ke sini. Itu yang dikecilin sampai ngeruncing sampai ujung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PBM Archery. Kali ini kita bersama Arrow Maker dari Alifa Arrow. Nah, lihat aja Instagramnya di situ tuh pojokan. Nah, itu arrow-nya mantap-mantap dia. Nah, kali ini saya mau membahas tentang arrow taper barrel. Jelasin dulu. Oke. Nanti kita review arrow-nya. Oke, secara umum arrow itu secara umum ya ada 3 macam. Ada yang straight atau silinder biasa disebut, kemudian candle form, kemudian ada saracen, kemudian ada si jenis keempat. Nah, ini yang kadang ada sebagian jadi polemik karena apa sih barrel taper itu gitu. Di sini kita mau coba berbagi sharing ya sedikit pada kawan-kawan supaya mungkin yang awam atau yang belum tahu bisa tahu supaya nggak salah beli gitu. Karena ada beberapa kasus dari teman-teman yang beli arrow yang katanya barrel taper, tapi yang di taper itu cuman bagian knock. Nah, jadi mereka cuman membuat bagian knock yang dikecilin, dibikin cekikan knock gitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu bukan termasuk arrow barrel taper atau nggak masuk juga ke candle form gitu ya. Di sini kita mau sharing sedikit pada kawan-kawan. Arrow barrel taper itu adalah arrow yang dasar shaftnya itu tetap bulat ya, silinder. Jadi dari ujung ke ujung dia tetap sama asalnya ya. Nah, kemudian kenapa disebut barrel taper? Karena dia memang dibuat menyerupai barrel, artinya gembung di tengah, kemudian bagian knock, bagian point dan bagian knock ini agak dikecilkan gitu. Jadi kurang lebih ya memang seperti barel bentuknya gitu. Jadi gembung di tengah, bagian sisi kanan dan kiri itu dikecilkan. Banyak peruntukan arrow barrel ini gitu ya. Salah satunya adalah untuk jarak jauh karena dia lebih leluasa memecah angin. Kemudian afiliasinya itu ke Usmani. Jadi literatur yang ada itu menyebutkan bahwa arrow barrel taper ini berasal dari Turki Usmani. Walaupun ada sih di era-era yang lain tetap ada, cuman bentuknya itu tidak menyerupai barrel taper. Artinya sebagian hanya dikecilkan di bagian poin, sebagian dikecilkan di bagian arah knock gitu ya. Oke, di sini ada kita bandingkan ya. Nah, mungkin kalau dari kamera ini agak sedikit nggak terlihat secara detail, tapi kita kasih gambaran aja. Ini arrow straight ya, maaf. Straight itu maksudnya dari bagian poin sampai ke bagian knock itu semuanya diameternya sama gitu. Entah itu 9 atau 8 ataupun 7 mili dari ujung ke ujung ini sama. Nah, dia akan dikatakan barrel taper apabila ukuran si poin, artinya dari bagian tertentu. Misalnya kalau saya biasanya bikin dari 11 inci ya, jadi dari ujung poin ini sampai tarik ke 11 inci ke sini, itu yang dikecilin sampai ngeruncing sampai ujung. Nah, dari bagian knocknya ini 9 inci ya, dari sini tarik ke sini 9 inci kemudian dikecilkan. Nah, artinya selain daripada bagian 9 inci dan 11 inci ini, di tengah-tengahnya ini tetap ukuran seperti shaft pada awalnya, shaft pada ukuran semula gitu. Seperti ini. Nah, ini pada dasarnya, pada ukuran dasarnya, ukuran awalnya itu 9 ya, 9 mili. Kemudian semakin ke bagian poin, nah di sekitar pertengahan barrelnya ini sekitar 8. Kemudian makin ke ujung makin kecil, nah ini sekitar 7 mili. Kemudian nah di bagian sini, bagian knocknya ini nggak lebih kecil daripada bagian poin. Ini tergantung desain antum masing-masing. Kalau mau disamain juga dari sini kecil sampai 7 mili di bagian leher sini. Nah, adapun untuk ukuran si knocknya ini tetap sama aja ukurannya dengan di sini
Kenapa? Supaya ada kesan Usmaninya gitu. Jadi dia semacam ada lehernya, kemudian dibentuk seperti teardrop atau tetesan air nih bentuk knocknya. Bisa dilihat. Ini ciri khas knock Usmani, biasa disebut seperti itu. Jadi ini arrow yang sempat berjaya pada masanya dan sekarang pun mulai digali ya. Walaupun ini bentuk knock yang ini belum otentik sama persis seperti knock Usmani yang orisinil ya. Ini kita cuman niru-niru aja. Nah, ini belum sama persis hasilnya. Untuk referensi ya teman-teman bisa lihat mungkin di Pinterest atau cari di Google, atau bisa jadi referensi juga teman-teman, atau arrow maker yang emang dari Turki asalnya gitu. Ada Bekir buyuk sindir, atau Okçureis juga bisa, atau Ottoman Tirzen. Nah, mereka itu buat arrow otentik yang menyerupai persis seperti pada era Usmani dulu. Mungkin sekian ya, nanti karena materi dasarnya kita pengen mengenalkan apa sih itu arrow barrel taper. Nah, untuk kekurangannya mungkin teman-teman bisa tambah nanti di kolom komentar, karena keterbatasan ilmu ya, hanya itu yang saya pahami sedikit dari per arrowan, khususnya di barrel taper. Oke, kemudian satu lagi ya, maaf, arrow ini kurang baik untuk jarak dekat ya, catatan ya. Kenapa? Karena bagian ujungnya ini kecil. Nah, jadi kalau rilis teman-teman semua belum benar-benar clear, ini kemungkinan dia akan paradoknya parah. Karena logikanya ketika dia menggesek si handle, dia akan terlebih dahulu, arrow-nya akan terlebih dahulu terbang ke kanan. Jadi ini ibaratkan ini handle, ini kan kecil membesar. Nah, jadi ketika string ini menghempas si knock, arrow-nya melaju, otomatis si arrow akan terlebih dahulu ke kanan, kemudian baru dia menstabilkan dirinya lah gitu kita bilangnya, dengan bantuan si bulunya gitu. Jadi kalau dia jarak dekat atau misalnya di jarak 10 meter ke bawah, ini kurang bagus karena dia masih menyesuaikan paradoksinya, dia masih menyesuaikan diri untuk bisa terbang lurus, karena pengaruh daripada si bentuknya sendiri. Kemudian rilisnya juga harus bersih, karena kalau nggak bersih, biasanya kalau teman-teman yang baru nyoba arrow barrel taper itu akan komplain, kenapa kok arrow saya nggak pernah lurus sih, kenapa arrow-nya ke kanan terus. Nah, itu artinya antum atau teman-teman yang menggunakan arrow barrel taper itu belum bersih rilisnya gitu. Karena emang bentuknya agak sedikit mengecil di ujung, kemudian makin ke tengah semakin besar, maka dia butuh rilis yang clear atau rilis yang bersih untuk bisa menghasilkan tembakan yang lurus. Wajib pakai katra nggak? Kalau katra sih nggak wajib gitu ya, karena sebagian ada yang bisa menguasai tembakan arrow barrel taper walaupun tanpa katra. Cuman alangkah baiknya pakai katra, entah itu ke samping ataupun ke depan bisa, tergantung kebiasaan teman-teman semua. Karena ada yang bisa pakai katra lurus, ada yang tanpa katra pun dia bisa lurus. Ya masing-masing gitu. Yang jelas ya gimana caranya supaya arrow ini terbangnya lurus gitu. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan tentang arrow barrel taper. Nah, seperti itu. Jadi emang beda ya. Jadi jangan beli itu jangan asal-asalan gitu. Kalau nggak bisa pakainya nanti ke kanan semua. Belajar dulu. Ya ntar nggak usah banyak teori, yang penting ada arrow-nya. Tinggal kita shoot aja. Nah, kita tes di jarak jauh ya, 20 sampai 30 meter kita tes. Nah, ini kita ada di Nice Crossback Archery. Kita ke sana pojokan. Yuk Om John. Masya Allah. Nah, itu dia. Lurus nggak? Lihat hasilnya 20 meter. Sepertinya ada yang miss satu. Ya, ada miss satu. Tadi percobaan. Ya lumayan ya, Masya Allah. Jadi kalau dilihat tadi Satunya miss. ya, arrow-nya itu lebih lurus gitu ya, nggak geol-geol kalau saya bilang mah. Itu kelebihannya mungkin kali ya.